Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah pemrograman web, di mana saya sebagai dosennya Dr. Rusli Saputra MKom. Ini kita akan membahas perkuliahan minggu lalu, perkuliahan yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, ini kita akan membahas permasalahan bagaimana menggabungkan jenis operator aritmatika ini, tambah, kurang, kali bagi, kemudian modulus dengan if. Karena kemarin kita sudah belajar tentang struktur kondisi ya, di mana struktur kondisi itu ada 4. Yang pertama if, kemudian if else, kemudian struktur kondisi khusus, dan ini sudah kita bahas kemarin seperti apa bentuknya, kemudian struktur kondisi switch case. Nah, kita fokus ke masalah operator tadi, kemudian if. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya lebih mematangkan lagi mata kuliah web ini tentang operator dan operator aritmatika dan kondisi if ini. Maka di sini saya membuat sebuah kasus tentang form tiket konser musik, di mana di dalamnya sudah ada beberapa kondisi seperti ini. Jadi jika saya ilustrasikan, saya input 1001 contohnya, kemudian dengan nama Robi, kemudian alamat Jalan Aru, kemudian ini kode artis ini saya menggunakan opsi ya, dimana opsi ada 3. Yang pertama SLK, kemudian KTK, kemudian BJ yang ketiga. Nah, apa itu SLK, KTK, kemudian BJ? SLK ini berarti slang, KTK berarti kotak, kemudian BJ berarti base jam. Jadi kita punya 3 grup band yang kita akan pilih, atau nanti user memilih. Misal saya ambil slang, kemudian nanti ketika setelah dipilih artis atau grup bandnya, maka tentu ada tempat duduk. Di sini saya siapkan ada 3, tribun, VIP dengan VVIP. Nah, di mana tempat duduk ini akan dipengaruhi oleh harga untuk setiap tempat duduk. Misal tribun ini saya tetapkan nanti tiketnya itu harganya 350.000, kemudian VIP ini 500.000, kemudian VVIP 1.500.000. Ini sebagai ilustrasi ya. Nah, kemudian nanti logika selanjutnya, slang ini akan mempengaruhi jamnya. Jadi di dalam grup band ini nanti jamnya berbeda. Ketika ada pilih slang, misalnya slang kita tetapkan dia di jam 10 sampai jam 12, kemudian kontak ini nanti dimulainya jam 13.00 sampai jam 15.00, kemudian base jam ini dimulai di jam 19.00 sampai jam 21.00. Nah, jadi ketika si user memilih slang, berarti dia nanti datang jam 10. Ketika dia memilih kotak, dia datang jam 13. Kemudian ketika dia memilih base jam, dia datang jam 19.00. Jadi berbeda setiap jamnya untuk pemilihan kategori grup band atau artis. Nah, kemudian ketika saya pilih VIP, di mana tadi saya tetapkan harganya adalah 500, dan saya juga memberikan diskon ketika nanti si user atau pembeli tiket ini membeli lebih dari 5 tiket. Nah, berarti di sini ada logika lagi nih. Ketika dia membeli 6 tiket, berarti mendapatkan diskon. Diskon itu saya tetapkan 5% dari harga total. Jadi ketika saya eksekusi daftar, muncul seperti ini.
tadi saya masukkan ID pemesan, kemudian nama pemesan Tobi, alamat Jalan Haru, Slang, maka muncul nanti nama artisnya Slang. Kemudian yang tadi saya bilang ada jam ketika dia memilih band Slang. Nah, ini jam 10 sampai jam 12.00. Kemudian tempat duduk dipengaruhi dengan harga, dimana tadi saya tetapkan harganya 500.000 untuk VIP dikali dengan 6. Nah, 6 dikali dengan 500.000 berarti 3 juta. Dari 6 tiket ini seperti yang saya sampaikan tadi mendapatkan diskon 5%. Berarti diskon 5% dari 5 juta dari 3 juta adalah 25.000. Maka total bayar yang harus dibayarkan oleh si pembeli adalah 2.975.000. Ini ilustrasi pemrograman simple tanpa database yang di dalamnya ada logika kali tambah kurang, kemudian ada logika kondisi atau if. Sekarang kita cobakan bagaimana cara membuat program simple seperti ini. Yang pertama kita buka dulu file, kemudian new, kita ambil PHP, kita klik. Nah, itu yang kemarin yang kita sudah pelajari. Kita akan menggunakan form karena di sini nanti ada 2 file ya. Yang pertama itu untuk desain, kemudian yang kedua adalah untuk backendnya. Nanti ada 2 file dan ini bisa juga digabung, terserah dari kebutuhan masing-masing. Dan kalau saya cenderungnya saya pisah antara front end dengan back end. Jadi tampilan di file pertama untuk proses di atau back endnya di file kedua. Nah, sekarang kita bikin desain dulu untuk membuat tampilan yang saya ilustrasikan tadi. Pertama, langkah awal kita ambil form dulu. Nah, ini kita ambil post saja. Kemudian kita okekan. Ini berarti kita sudah punya coding untuk form, dimana nanti ini akan berhubungan dengan file kedua. Kemudian kita lanjut, kita akan bikin judulnya dengan form tiket konser musik. Kemudian kita lanjut lagi. Ini bisa kita gunakan tabel, bisa juga tidak. Jadi terserah dari saudara masing-masing. Kalau ingin tampilannya bagus, maka kita gunakan tabel. Tabel bisa juga sebagai acuan saudara dalam mendesain. Kalau ini kan agak susah. Artinya kita harus tab, kemudian space, tab space. Ini kan susah juga nih kalau ingin tampilannya rapi. Nah, supaya lebih teratur, kita bikin aja pakai tabel supaya lebih mudah. Jadi saya butuhkan tadi ID pemesan, nama pemesan, alamat, kode artis, tempat duduk, jumlah. Berarti kita butuh 6 baris, 7 baris dengan kepala judul ya. Ini kita oke. Nah, ini kita hapus saja. Kita hapus. Kita pilih map cell, klik kanan. Oke. Nah, ini kita masukkan yang pertama itu form tiket konser musik. Oke, kemudian kita masukkan ID pemesan, kemudian yang kedua nama pemesan,
ketiga alamat, keempat kode artis atau band ya, kemudian tempat duduk, dan yang terakhir jumlah beli. Dan kita butuh satu lagi row untuk tombol ya. Dan kita butuh tombol, jadi kita bikin 8 satu baris. Nah, ini untuk bangsa titik 2 titik 2 titik 2 titik 2 titik 2. Dan ini kita bikin center, kita geser, kita geser karena ini nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kalau mau ditengahkan juga bisa. Oke. Dan kita next, arahnya adalah text field untuk ID pemesan. Ini kita insert saja text field. Oke, ini juga text field, kita insert text field, insert. Kemudian alamat, ini kalau dia panjang berarti kita gunakan text area ya, karena halaman ini bisa juga panjang. Kalau dia menggunakan text field kan agak terlalu pendek, jadi kita gunakan text area. Ini kita okekan, ini seperti ini. Ini berarti posisinya untuk text area halaman. Nah, ini bisa juga kita bikin single line atau kita bikin multi line sesuai kebutuhan yang mana yang mau dipakai. Dan next, kode artis. Nah, kode artis ini tadi saya menggunakan opsi, berarti kita ambil di insert, kita cari yang kita pakai, yaitu option. Oke, ini ya, send list menu, yang kita okekan. Ini dia. Kemudian baru kita masukkan berapa nilainya. Ini kita punya 3 nilai. Ini bisa saudara masukkan di sini list ya. Kita masukkan list values, nilainya apa. Pertama tadi pilih ya, pilih. Kemudian ini kita tambah lagi SLK, kita tambah lagi KTK, kita tambah lagi BJ. Berarti ada 4 ya, tapi ini digunakan untuk tampilan luar atau awal, supaya nanti ada tampil teks pilih gitu. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tempat duduk, saya menggunakan tadi radio button. Nanti kita insert form, ini kita ambil radio button. Oke, kemudian kita kasih nama. Tadi tempat duduk yang pertama adalah tribun. Kemudian kita tambah lagi radio button. Oke, kita masukkan namanya IP. Kemudian kita insert lagi button dengan nama
VIP. Nah, berarti ada 3 ya. Nah ini kalau sudah, kita skip dulu. Ini untuk yang pertama. Kemudian kita insert lagi nih, form text field. Nah ini kita oke kan. Berarti kita sudah punya kebutuhan untuk ID pemesan menggunakan apa, nama pemesan menggunakan apa, alamat, kode artis, tempat duduk, dan juga jumlah beli. Dan selanjutnya kita insertkan untuk button. Berarti ini tombolnya. Kebetulan karena kita belum masuk ke database, jadi di sini prosesnya daftar saja, tidak perlu disimpan. Kita masukkan lagi button. Oke. Kemudian ini kita ganti namanya daftar. Kemudian yang ini kita ganti menjadi reset atau batal. Jadi gunanya untuk membersihkan nanti layar ketika ada isian dan kita mau menghapus. Dan next, tugas selanjutnya adalah membuat penamaan. Jadi nanti kan kita menggunakan metodenya adalah post. Ini ya, metodenya adalah post. Nah, untuk setiap nama tentu akan mempengaruhi nanti postnya. Pertama, ini kita kasih nama name IDP ya. IDP dimaksudnya adalah ID pemesan. Kemudian yang kedua, nama pemesan kita bikin aja NP ya, supaya nggak terlalu panjang. NP. Kemudian yang ketiga, alamat. Nah, ini kita kasih nama dengan ALM saja. ALM atau alamat. Kemudian next, ini masalah opsi ya. Opsi berarti kita kasih select ini name-nya jadi kode aja karena dia kode artis ya. KD, ID-nya tidak perlu dirubah. Ini seperti ini aja, opsi, dan akhirnya dengan select. Ini boleh dihapus ya, karena ini juga tidak berfungsi juga nih, si label ini. Ini boleh kita hapus label. Oke. Kemudian lanjut tempat duduk, kita menggunakan radio. Nah, di radio ini berbeda dengan si list menu tadi atau opsi tadi. Kenapa? Karena opsi itu satu nama dan mewakili seluruhnya. Tapi kalau radio kan ada 3 tadi, berarti dia juga punya 3 nama. Dan di tempat duduk ini radio button pada dasarnya ini kan akan dipanggil salah satunya, tidak mungkin muncul atau dipilih 2. Dengan arti gini, saya milih Tribun juga, VIP juga. Di sini saya matikan saja, harus pilih salah satu. Kalau enggak Tribun, kalau enggak VIP, kalau enggak VVIP. Jadi di sini perlakuannya sama, harus satu nama. Jadi kalau kita bikin namanya TD, berarti di sini juga TD sampai ke bawahnya. Karena nanti akan aktif salah satunya saja ketika dia dicentang. Ini TD. Ini sudah selesai kita tampilan. Untuk jumlah beli juga kita bikin namanya JML saja. Ini terakhir ya, JML. Oke. Berarti kita sudah selesai untuk memberikan penamaan masing-masing. Jadi kalau kita klik di sini sudah ada nama, di sini JML. Kemudian di sini juga sudah ada nama TD. Klik di sini sudah ada nama KD. Klik di tag area sudah ada nama ALM. Klik dengan nama pemesan sudah ada juga nama pemesan. Atau kalau saudara mau rubah juga bisa nih, bisa saya mengganti NM misalnya, ini juga bisa. Jadi nanti dia otomatis ganti nama NM. Kemudian
ID pemesan saya mau ganti lagi, tadi IDP sama bikin ID saja, ini juga bisa. Ini otomatis sudah berubah. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama saudara decoding, atau yang kedua saudara mengubahnya di sini sesuai dengan kemudahan saudara itu di mana. Kalau menggunakan Dreamweaver ya. Nah ini kita mau bikin di tengah, bisa juga kita bikin alinnya center dan kita bikin posisinya 5. Nah, ini nggak harus selalu di tengah ya, ini kalau mau dibikin di tepi juga bisa. Oke, jadi ini kita simpan dulu, save as, saya simpan di 5 SIA misalnya dengan nama tiket konser, form tiket konser ya, form tiket konser. Saya save, kemudian saya ambil browser, saya melihat tampilan localhost, form tiket konser. Berarti kita sudah selesai untuk mendesain tampilan. Tugas kita selanjutnya adalah memikirkan backend yang akan kita mau buat. Di sini yang akan sedikit perlu pemahaman saudara. Langkah awal, kita buka browser, kita buka Dreamweaver, kita ambil new, kita ambil PHP, kemudian kita masuk ke code karena kita akan bermain coding. Langkah awal, kalau saudara mau bikin kepala judul yang tadi seperti ini ya, kalau kita lihat yang di sini kita daftar, ini ada kepala judul tiket festival jazz. Jadi saya mau juga bikin namanya dulu, ini menggunakan HTML ya. Ini kita buat pre H1 kelas, kemudian sambil style 1 saja, style 1, kemudian saya bikin judulnya tiket festival jazz. Ini ya, kemudian saya tutup lagi H1, kemudian pre. Jadi saya coba save as dulu untuk melihat hasilnya. Saya kasih nama proses tiket ya, proses tiket. Saya save, kemudian saya buka lagi proses tiket. Nah ini berarti untuk kepalanya ini kita sudah selesai nih. Kita lanjut lagi ke inti programnya atau ke PHP nya. Tadi contoh untuk bermain HTML standar. Lanjut. Jadi sama seperti yang kita pelajari kemarin, kita bikin variabel dulu. Kita bikin nama variabel string ID. Berarti ini yang ID tadi ya, kita kasih nama string post ini. Kemudian ini sesuai dengan nama yang kita bikin di text field tadi. Jadi di sini kalau kita kasih namanya ID di sini, berarti di dalam ini juga kita kasih namanya ID. Itu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian string nm sama dengan string post ini nm
kemudian string ALM sama dengan string post dengan nama ALM. Ini supaya lebih mempercepat saya copy paste saja. Jadi kita punya variabel itu 6 ya. Ini tadi ALM, ini kita kasih nama KD tadi ya, KD, kemudian TD, kemudian pakai JML. Tadi kita kasih nama di sini JML, kemudian tadi TD, kemudian KD. Ini berarti kita sudah mendeklarasikan untuk variabel nilainya itu dari mana. Nilainya itu dari text field yang kita buat tadi, dimana namanya itu ID, NM, kemudian LM. Nah, sama di sini. Berarti yang di dalam ini nilainya terdapat di form tampilan kita. Nah, kita lanjut. Ini masuk ke if-nya. If yang pertama. If yang pertama tadi adalah untuk slang ya. Ini sama seperti kita belajar operator kemarin, string KD, karena kita menggunakan KD di sini ya, maka digunakan variabel KD sama dengan SLK, kemudian kita tutup lagi. Kemudian ini kita perkenalkan, ini siapa? String A sama dengan slang seperti ini titik koma. Kemudian kita perkenalkan lagi untuk waktunya, karena kita tadi punya dua ya. Yang pertama SLK ini berubah menjadi slang, yang kedua slang ini di jam berapa. Jadi kita perkenalkan saja string W misalnya, string W sama dengan 10.00 sampai dengan 12.00. Ini berarti untuk komposisi slang ini dia di awal. Kemudian sama seperti yang saya ajarkan kemarin juga, ketika dia lebih dari satu, karena kita punya 3 ya, slang, kemudian kotak, kemudian terakhir base jam. Berarti base jam itu kalau tidak slang, tidak kotak, berarti base jam. Jadi punya true or false. Berarti false-nya adalah base jam. Jadi kita bikin lagi else if ini sama. Ini saya kopikan saja ya biar cepat. Seperti ini. Else if saya kasih namanya tadi KTK ya, KTK. Berarti ini nilainya adalah kotak value-nya. Kemudian jamnya tadi saya tetapkan jam 13.00 sampai jam 15.00. Berarti ini untuk if yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi if yang ketiga. Untuk else-nya, berarti kalau tidak slang, tidak kotak, berarti base jam. Kita lanjut else kita buka ini, kemudian kita kasih nama string A sama dengan base jam titik koma
string Z sama dengan jamnya tadi saya tetapkan 19.00 sampai dengan 21.00. Ini jam untuk base jam. Saya tutup titik koma. Nah, sekarang kita lanjut ke codingan. Ini berarti if yang pertama ya. Ini seperti logikanya. Jadi kita panggil. Kita lanjut ke pemanggilan dulu. Nanti kita mau memunculkan si ID pemesan, nama pemesan, alamat, kode artis, nama artis, waktu, tempat duduk. Berarti kita akan bikin echo nama itu. Oke, saya bikin ini dulu lah. Oke, lanjut echo ID pemesan. Kedua, saya kasih namanya tadi yang di variable string ID yang BR tip koma. Ini saya copy saja biar cepat. Oke, kita lanjut 3, 4, 5, 6. Ini nama pemesan ya, nama pemesan tadi saya kasih namanya string nm. Kemudian ini alamat, ini tadi saya bikin ilm. Kemudian yang keempat tadi saya bikin kode artis, saya bikin di sini string KD. Kemudian nama artis saya bikin di sini nm. Oh, bukan, nama artis berarti yang di sini ya. Nama artis berarti string A. Tadi nm itu untuk posisi nama pemesan. Ini artis tadi ada namanya KD, ini kode. KTK berarti nanti keluar KTK. Kalau nama artis berarti string A ini. Kemudian lanjut waktu berarti saya tadi singkat dengan string W. Di nama di sini string W seperti ini. Kemudian terakhir saya copy saja. Tempat duduk. Tempat duduk saya kasih nama tadi TD. Tempat duduk ya, TD di sini. Ini tempat duduk saya kasih nama TD. Nah, kita masuk ke if selanjutnya. Tadi baru permasalahan untuk nama band kemudian waktu. Sekarang kita masuk ke harganya. Nah, gimana proses harganya? Sama if juga, if kemudian tadi kita kasih nama TD ya, string TD di tempat duduk sama dengan nama tadi Tribun.
yang pertama ya, tribun. Kita tutup, kemudian kita kasih dengan harganya tadi string, kita bikin aja variabel, ini terserah ya variabelnya, saya kasih singkat saja untuk harga string x sama dengan tadi saya tetapkan 350.000, berarti sama dengan 350.000. Kemudian tadi ada VIP ya, jadi saya lanjut else if kemudian string td sama dengan VIP, kemudian saya tutup, berarti saya letakkan harganya string x sama dengan tadi 500.000, kemudian else terakhirnya kalau saya tidak milih VIP berarti kan VVIP, tidak milih tribun, tidak milih VIP berarti kan VVIP, berarti kan else seperti ini. Kemudian saya bikin string x sama dengan 1.500.000 seperti ini. Lanjut, ke konsep selanjutnya yaitu masalah harga. Jadi ini kita ekokan dulu, echo sama dengan harga, kutip itu harga titik 2 string x, karena harga string x ya, string x. Kemudian kita br kan, br ini berarti baris selanjutnya ya. Kemudian echo jumlah beli ya, jumlah beli titik 2 string JML br kutip titik koma, kemudian if selanjutnya tadi saya bilang bahwa di sini ada diskon, berarti ada lagi if. If-nya bagaimana? Untuk masalah diskon, if string JML ini kita bikin saja namanya JML. Kemudian karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jumlah yang diinputkan. Karena tadi di atas juga variabel namanya JML. Nah, di sini namanya juga JML, maka di sini juga JML, string JML besar. Berarti kan saya minta besar dari 5, berarti kalau 5 enggak, tapi kalau 6 itu dapat. Dimana string ini saya bikin aja variabelnya namanya string key, misalnya string key sama dengan string x tadi ini ya, harga di sini string x dikali dengan 5%, berarti 0.05 titik koma. Kemudian jika dia bukan dari besar dari 5, maka ada else string key sama dengan 0. Ini. Berarti ini untuk konsep if berikutnya.
Berarti tadi kita sudah ini ya, tadi masalah nama dari bandnya dengan jamnya, kemudian masalah tempat duduk dengan harganya, kemudian diskon dengan persennya. Kita lanjut. Berarti kita mau menampilkan lagi. Tadi kita sudah bikin tampilan untuk sampai diskon, ya kan? Sampai diskon. Nah, sekarang kan kita mau menampilkan juga nih harga diskon ini dengan total bayar. Berarti kan kita perlu lagi nih BR. Nah, BR selanjutnya adalah Eko diskon. Kita bikin seperti ini aja, diskon. Kemudian Eko RP tip, kemudian titik. Ini pakai nomor format ya, nomor format nanti biar tampilan dari rupiahnya itu ada kalau dicontohkan seperti ini, IP 7 tadi 1001 lebih jalanan. Kalau kita lihat ada komanya seperti ini, kita gunakan number format, number format. Kita kurung string key, koma. Kemudian next, echo BR koma. Kemudian ini kita batasi garis bawah line-nya. Ini juga bisa kita gunakan ini ya, ini aja, sama dengan sampai ujung. Kemudian kita bikin BR kutip titik koma. Kemudian untuk kita mendapatkan total, berarti kan ada eksekusi lagi nih, rumus lagi. Berarti total sama dengan jumlah dikali dengan diskon dikurang dengan harga ya, jumlah dikali dengan harga dikurang dengan diskon. Kan tadi ada diskon tuh, berarti string TTL sama dengan string CNL dari jumlah, kemudian dikali dengan string X, berarti string ini harga ini ya, harga 1.500.000, kemudian harga 500.000. Berarti kalau dimasukkan jumlah nanti 6 dikali dengan yang dipilih, apakah VIP atau Tribun atau VVIP, kemudian dikurang dengan key, string key ini berarti nilai dari diskonnya, ini nilai dari diskonnya, ini titik koma. Kita lanjut, berarti kita akan memunculkan total bayarnya. Jadi baru sampai diskon, berarti baru sampai di sini ya, baru sampai di atas ini. Nah, baru sampai di sini. Sekarang kita memunculkan total bayarnya. Jadi total bayar itu muncul, kita ekokan lagi total bayar titik 2 biar rata, titik 2 dengan kutip titik koma Eko
P1 number format kemudian kita masukkan string TTL total ya. Di totalnya nanti di sini titik 2, kemudian echo, kita kasih baris lagi BR titik koma echo titik, kemudian BR titik koma, kemudian terakhir karena ini coding PHP berarti kita harus tutup nih menggunakan PHP seperti ini. Berarti ini logika yang dibutuhkan untuk mengeksekusi form tiket tadi, dimana tadi ini sesuai dengan nama text field, ID, NM, ALM, KD, TD, JML. Jadi kalau kita buka form tiket ini sesuai dengan nama ID, NM, ALM, KD, TD, kemudian JML. Diwakilkan oleh variabel. Nah, jadi yang akan dipanggil nanti variabel. Jadi kalau kita membutuhkan KD untuk diproses dengan logika kondisi, maka string KD logikanya seperti apa? Misalnya SLK ini kita beri nama slang, berarti kita bikin variabel string A slang, kemudian jamnya kita kasih string W 10.00 sampai jam 12.00. Kemudian ketika kita punya dengan nama band yang kedua kotak, berarti kita kasih sama dengan konsep di atas, A nya juga sama, W juga sama. Kemudian ketika kita tidak pilih slang kemudian kotak, berarti dia base jam, berarti else, false nya bukan terakhir. Kemudian ketika kita telah memperkenalkan, kita akan memunculkan yang kita input tadi, berarti ID pemesan, string ID sesuai dengan nama pos di atas, NM, alamat, kode artis, KD tadi ya, KD, kemudian nama artis diganti dengan A sesuai dengan variabel yang kita buat di sini A. Kemudian waktu sesuai dengan nama di sini, string W ya, ini Z saya bikin nih, string W, W, kemudian tempat duduk TD. Tempat duduk TD itu berarti yang eksekusi di bawah seperti ini. Tempat duduk ada 3 yang kita letakkan. Yang pertama tribun, VIP, kemudian VVIP, di mana setiap tempat duduk itu punya harganya yang pertama 350, 500, kemudian 1.500. Kemudian harga itu mempengaruhi dari jumlah beli, karena nanti ketika ada belinya lebih dari 5 berarti dia mendapat diskon 5%. Berarti kita akan bikinkan logika if nya lagi yang seperti ini, string JML dimana jumlah dimasukkan ketika dia lebih dari 5 dikalikan dengan 0,05 dari harga string X ini, harganya kemudian dikalikan 0,05. Kemudian ketika dia tidak lebih dari 5 berarti 0, tidak mendapatkan diskon. Nah, ini tidak jalan berarti kalau dia belinya 4, 3 atau 5 tidak lebih dari 6 berarti tidak dapat diskon 0,05. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menampilkan diskon tadi sudah dieksekusi di sini. Berarti kita letakkan di sini string key. Jadi diskon nanti berapa? Nanti muncul di sini. Nah, sekarang kita memunculkan totalnya. Totalnya itu berarti dari jumlah beli dikali dengan harga tempat duduk
kemudian dikurang dengan diskon ketika dia dapat diskon. Tapi ketika dia nilainya 0 berarti tidak mendapatkan diskon. Nah, ini kita munculkan string TTL. Maka nanti muncullah program yang seperti ini. Ini contohnya untuk pengenalan saudara tentang kondisi if, kemudian operator aritmatika tambah kali bagi kurang. Nah, tugas saudara selanjutnya yaitu saudara membuat sebuah aplikasi tentang menu cafe STMake. Jadi pastilah pernah saudara melakukan transaksi di cafe, di mana saudara nanti bisa masukkan ID pemesan. Misal saya masukkan ID-nya 102, kemudian nama pemesan Buli, kemudian ini pilihan kode pesan ini outdoor, indoor, atau bungkus. Jadi ada 3 opsi. Nah, ini dicatat ya sebagai tugas saudara. Berarti ada 3: outdoor, indoor, bungkus. Berarti kalau di outdoor nanti mempengaruhi lama waktu dalam melakukan pemesanan outdoor. Kemudian ketika dia melakukan kode pemesanan indoor nanti juga ada waktu. Nah, ketika saya pilih misalnya bungkus, nanti waktunya berbeda nih. Kemudian ketika saya pilih menu, misal cuma ada 3 menu saja: pecel ayam, nasi goreng, nasi ampera. Nah, di nasi pecel ayam ini dia punya harga nih. Harga pecel ayam berapa, nasi gorengnya berapa, kemudian nasi ampera berapa. Ketika saya pilih pecel ayam dan saya menentukan jumlahnya itu misalnya 5, kemudian saya pilih minumannya. Tentu ketika di kafe nggak mungkin hanya makanan saja, tentu ada minuman juga yang harus dibeli. Nah, ini ada 3 pilihan, ada kopi, cappuccino, kemudian terakhir adalah jus mangga. Nah, di sini minuman ini punya harga juga nanti saya tentukan harganya. Misal saya belinya 4. Ketika saya sudah menentukan apa yang mau saya beli, saya daftar, kemudian nanti diproses. Nah, ini dia. Berarti di sini untuk bungkus lama menunggu itu 10 menit. Kemudian pecel ayam itu harganya 15.000. Kemudian kopi itu harganya 10.000. Nah, jadi nanti yang saudara gambarkan untuk ini seperti ini tampilannya. Jadi dia dapat diskon 5.750 dari pembelian ini. Nanti saya kasih tahu kira-kira ini apa saja itemnya. Nah, kita kembali lagi nih ke bentuk tadi. Jadi untuk outdoor ini lama menunggunya itu 20 menit. Kemudian indoor itu lama menunggunya 15 menit. Kemudian jika dia bungkus tadi lama menunggunya 10 menit. Kemudian untuk harga pecel ayam ini harganya 15.000. Kemudian nasi goreng harganya 13.000, nasi ampera 12.000. Kemudian untuk nextnya kopi, ini kopi 10.000, kemudian cappuccino 11.000, kemudian jus mangga 8.000. Nah, untuk masalah diskon ini saya kasih 5% ketika dia belanja lebih dari 5. Kalau ini kan 9 ini 9, berarti dari total belanja itu baik itu menu makanan dan minuman dia dapat diskon. Tapi kalau dia beli pecel ayam 1, kopi 1, berarti kan cuma 2, berarti kan nggak dapat diskon. Contoh seperti ini.
tadi kan dapat diskon 5.750, tapi kalau dia hanya beli misalnya cuma satu, ini juga satu, berarti kan totalnya cuma 2, ini nggak dapat diskon. Jadi dicampur dengan si makanan dan minuman di total. Jadi kalau dia belinya makanannya 3, minumannya 4, berarti kan lebih tuh 7 kan, tidak, dia dapat diskon. Jadi terserah, yang pokoknya lebih dari 5 total dia dapat diskon, dan diskonnya itu 5%. Itulah tugas yang akan saudara kerjakan nanti untuk pertemuan ketiga. Oke, sekian pembahasan saya tentang if dan operator untuk hari ini untuk pembuatan sebuah program aplikasi tiket konser ya, tiket konser. Silakan untuk tugas tadi yang saya sampaikan, membuat tentang menu cafe STM. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.